Yang pertama bahwa pengajaran ini untuk murid, untuk murid. Jadi kalau dia belum murid agak sulit ya untuk memahami. Karena kalau murid itu berarti kan dia sudah pada tahap pembelajar. Jadi kalau murid itu sebagai pembelajar berarti dia siap untuk menerima hal-hal yang mungkin dia tidak pernah tahu dan belum pernah dialami. Yang kedua, sepandai apapun kita memberikan eksposisi dan penjelasan tentang pribadi Roh Kudus, pribadi Anak, dan pribadi Bapa, ketiganya yang Esa ini, tentulah memerlukan pencerahan dari Roh Kudus karena kita sumber utamanya adalah firman Tuhan, Alkitab. Dan Alkitab adalah karya inspirasi Roh Kudus yang menulisnya manusia dengan segala keterbatasan bahasa dan segala yang ada pada diri manusia. Roh Kudus berkarya memberikan firman ini untuk ditulis. Dan itulah sebabnya ketika kita ingin menjelaskan apapun dari firman Tuhan, perlu dan penting untuk memohon Roh Kudus berkarya. Setiap firman yang disampaikan di dalam Alkitab ini atau yang menjelaskan tentang Roh Kudus ini tidak mudah. Karena level kita adalah level ciptaan yang sudah berdosa, terbatas, dan lemah. Sementara yang menulisnya, karyanya, karya pencipta kita. Ibaratnya kita ingin menggambarkan keseluruhan semesta alam, tetapi kita hanya dibatasi oleh berat yang paling seperti saya, misalnya berat saya 80, tinggi 162, kemudian saya umur paling kalau dikasih Tuhan 70 tahun, puji Tuhan, dibatasi. Banyak lagi kekurangan, kelemahan, keterbatasan saya hanya tahu beberapa bagian saja dalam bidang ilmu pengetahuan. Ingin menjelaskan keseluruhan dari alam semesta ciptaan Tuhan itu impossible. Tidak ada profesor yang tahu semua dari semua yang ada. Tidak ada. Tidak ada orang yang tahu semua dari semua yang ada. Apalagi berbicara dari firman. Itu sebabnya kita perlu dan penting untuk bergantung penuh kepada Tuhan dan Roh Kuduslah yang memberi pencerahan. Ini secara progresif sih Bu Wel. Jadi tidak bisa kita dapat langsung misalnya baru bertobat, belum jadi murid, masih jadi orang Kristen, hanya jadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah ikut katekisasi, tapi belum jadi murid, masih belum sangkal diri pikul salib, terus mau belajar langsung limpah, itu tidak mungkin. Kita harus sabar melatih diri dengan belajar dari anak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nggak mungkin langsung lompat. Kalaupun ada percepatan pembelajaran, itu semuanya karena memang orang-orang khusus. Paulus sendiri tidak langsung dia jadi rasul. Dia 3 tahun harus belajar dulu di tanah Arab. Lalu kembali untuk melayani Tuhan. Walaupun dia seorang doktor di dalam bidang teologi ya, dididik di bawah Gamaliel, tapi Paulus tetap masih belajar. Dan dia juga terbatas melayani dalam kurun waktu hidupnya. Nah, karena itu kalau kita mau instan itu impossible, ya kan? Saya masih ingat betul bagaimana saya belajar membaca dan menulis, dibimbing oleh guru-guru sekolah saya SD, karena saya nggak lewat TK, saya langsung SD. Lalu bagaimana saya belajar matematika, bahasa Inggris, sampai saya belajar bidang studi saya sampai S1, S2. Itu prosesnya panjang sekali. Lalu apakah saya setelah lewat itu semua saya sudah mengerti? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ternyata kemajuan pengetahuan itu sungguh sangat cepat sekali dalam kondisi sekarang. Ya kan, anak SD sekarang udah belajar melalui Zoom meeting, Google meeting dan sebagainya, melalui buku-buku yang ada di web. Lah kita dulu dengerin dosen, dengerin guru catat-catat. Kita nggak perlu lagi sekarang begitu. Mau denger, hai murid, ini lihat ada penjelasan di YouTube, ada penjelasan di sini. Mudah sekali. Sehingga kita banyak ketinggalan dalam masa lalu, tapi kita bisa kejar itu sekarang. Nah, apalagi kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus. Itu tidak mungkin secepat itu. Jadi saran saya sih Ibu, usulan saya adalah selain kita tadi harus tahu diri dulu bahwa kita murid apa bukan. Orang itu yang kita ajak murid apa bukan. Kalau belum kita bicara tentang Yesus Kristus juru selamat penebus hidupnya. Itu saja dulu. Karakter yang saleh. Tapi kalau sudah mulai maju, barulah kita mau memuridkan dia. Karena belajar tentang Trinitas itu nggak gampang. Kita bisa khotbahkan, saya bisa jelaskan ini secara panjang lebar, tapi meresap sampai ke dalam itu pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, Bu, kita jangan mengutip atau mengambil sari dari kepercayaan lain. Karena tidak ada pengajaran di luar Alkitab yang menjelaskan tentang Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak ada. Yang lain itu kalau tidak monoteisme atau politeisme, kalau nggak dinamisme, animisme, itu tidak ada trinitas. Tidak ada. Monoteisme, Judaisme, Saksi Yehova, kemudian juga ya agama terbesar di Indonesia, itu monoteisme. Jelas satu, only one. Kita 3, tapi 3-nya 1. Wah, sulit kan? Sulit, nggak ada padanannya. Kalau politeisme 3 Allah, salah. Makanya itu saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Terserah Bapak Ibu terima atau tidak. Saya tidak setuju gini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau orang luar lihat, dengar, oh Allahnya ada 3 ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
Yesus katakan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau pikul salib, salib itu kan berarti lambang kehinaan ya, sekaligus lambang kemuliaan. Jadi di sana kalau kita merunut daripada kata salib di dalam konteks budaya zaman itu, salib itu adalah satu pernyataan penghukuman. Orang ini jahat, tidak diterima langit, tidak diterima bumi, digantung di atas kayu salib. Nah, suruh pikul sesuatu yang membuat kita itu terhina, teraniaya, dan siap. Dan seringkali itu ditarik kepada pergumulan kita. Kadang-kadang pergumulan kita kan karena dosa, bukan karena salib. Ya kan? Kadang-kadang itu, wah saya ini salib saya, orang tua saya begini, anak saya begini. Saya bilang itu bukan salib, itu pergumulan dan pencobaan yang mungkin dari setan atau roh jahat atau orang dunia. Kalau salib itu ada dua aspek. Yang pertama, penderitaan, yang kedua kemuliaan. Kemuliaan kenapa? Karena di dalam salib itu ada pengampunan. Di dalam salib itu ada belas kasihan. Di dalam salib itu ada pengorbanan. Di dalam salib itu ada darah yang tercurah. Tapi sekaligus saat yang sama, kita mengalami kesulitan, penderitaan karena Kristus. Jadi ikut aku, pikul salib, berarti harus ada dua hal itu yang terjadi. Yaitu kita bersedia, rela menderita. Yang ku kehendaki, kata Paulus, ialah menderita dengan dia. Menderita berarti bukan cari penderitaan, aku mau menderita, lalu aku jatuh-jatuhkan diriku supaya aku luka, tersakiti gitu. Atau saya mau menderita, aku bikin macam-macam biar dipukuli orang gitu. Enggak. Menderita itu karena kesaksian kita dengan tentang Kristus. Misalnya kalau saya memberitakan Injil, tiba-tiba saya diludahi, ditampar, dianiaya, atau saya menyatakan kebenaran Kristus, tiba-tiba saya disingkirkan, dinyahkan. Nah, itu menderita. Jadi menderita tidak harus bersifat fisik, tapi karena Kristus. Kristus sebagai fondasi, sumber, sentral hidup kita. Lalu karena itu saya menderita. Menderita berbagai hal caranya. Lalu kita nikmati, kita harus gambarkan dalam konteks itu juga, seperti Yesus di atas kayu salib apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang pertama. Yang kedua, dia juga mengatakan, hai penjahat, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus, berarti memberikan kabar baik kepada orang lain. Yang ketiga adalah memberikan rekonsiliasi dan peneguhan bagi keluarga. Ibu, ini anakmu, anak ini ibumu. Lalu yang keempat, yang paling menakutkan adalah siap-siap untuk mengalami satu kesulitan misterius di dalam hidup orang Kristen. Yaitu, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita serasa ditinggalkan, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya, apalagi umatnya yang dikasihinya. Tetapi kita kadang-kadang mengalami lonely, kesendirian dan kesepian. Keluar kata-kata seperti ini, tidak ada yang ngerti saya ya. Nggak ada yang begitu memahami saya, padahal saya sebegitu sulitnya. Pada momen itu, selalu ingat, pandanglah pada salib Kristus. Tuhan tidak pernah tidak mengerti. Setiap tetesan air mata, anak-anak Tuhan pasti menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini yang penting bicara salib. Bahkan sebentar lagi kita akan mengingat Jumat Agung dan Paskah. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapusnya oleh darah Yesus. Jadi mari kita sangkal diri pikul salib. Sangkal diri berarti betul-betul humble heart, mau tunduk kepada Tuhan. Pikul salib berarti patuh, rela menderita. Aku siap, aku rela untuk menyatakan kemuliaan. Tadi dua ya, penderitaan dan kemuliaan. Penderitaan untuk saya, kemuliaan bagi Tuhan. Penderitaan tanpa kesulitan tidak mungkin ada kemuliaan. Tidak mungkin. Kalau nggak kerja keras, petani tidak mungkin dapat panen yang baik. Seorang siswa atau mahasiswa kalau tidak belajar dengan tekun, tidak mungkin nilainya bagus. Seorang pekerja kalau tidak tekun kuat, kerja keras, tidak mungkin dapat benefit yang baik. Seorang pedagang kalau nggak betul-betul bekerja keras berdagang, tidak mungkin dapat untung. Seorang hamba Tuhan kalau nggak betul-betul melayani hamba-hambanya, domba gembalaannya, tidak mungkin dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, itu prinsip. Ibu Bapak, mari kita sekali lagi berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh Engkau mengasihi kami. Mempercakapkan Engkau betapa berharga dan bernilainya. Tidak ada yang lebih bernilai daripada apa yang Engkau nyatakan kepada kami. Hidup dan kehidupan itu. Apapun yang kami miliki adalah milik-Mu. Harta, jabatan, posisi, maupun segala pengalaman dan pengetahuan kami adalah milik-Mu. Karena kami sudah Engkau tebus dengan darah-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kasihanilah kami. Kami kurang mengerti akan Engkau. Kiranya Roh Kudus, Roh yang diam dalam hati kami, memberikan terus kekuatan, pengertian, dorongan, tuntunan, bimbingan di tengah kesulitan kami. Yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang ragu Engkau beri kemantapan iman, yang sedang bergumul dalam kehidupan keluarga, untuk anak, untuk keturunan, untuk setiap pergumulan dalam pekerjaan, Tuhan Engkau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana darimu.
Ya Bapak, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mohon belas kasihan. Terima kasih ya Bapak. Kami sampaikan doa ini di dalam nama-Mu. Kiranya turunlah atas kami kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.